Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Kurnia, mahasiswa Universitas Matlaul Anwar Banten, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Sosial. Di sini saya akan menganalisis film pendek yang berjudul Badik Berdarah Miranda yang diproduksi oleh MDoc dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Matlaul Anwar Banten. Nah, di sini saya akan menganalisis film tersebut dengan menggunakan unsur-unsur ilmu komunikasi, serta saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir atau tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Saiful Halim. Nah, sebelum kita mengulas atau menganalisis film tersebut, sedikit saya akan menceritakan lebih simpelnya atau atau sedikit cerita lah. Tapi intinya, jadi pada film tersebut atau film yang saya akan bahas ini, ada seorang wanita yang dibunuh beserta keluarganya oleh pamannya sendiri. Nah, mengapa keluarga wanita ini sebut saja Miranda? Mengapa keluarga Miranda ini dibunuh? Karena keluarga Miranda ini mempunyai saudara. Jadi Miranda itu punya seorang bapak dan seorang ibu, sebutlah orang tua. Dan bapaknya ini mempunyai adik yang bernama Gofar. Nah, Gofar ini iri hati dengan bapaknya Miranda karena bapaknya Miranda itu mempunyai harta yang banyak, harta yang melimpah. Nah, Gofar ini, pamannya Miranda, dia iri hati kepada bapaknya sehingga pada suatu malam Gofar itu gelap mata sehingga dia membawa sebilah badik dan membunuh atau mengeksekusi ibu dan bapak Miranda ketika tertidur. Nah, selepas bapak dan ibu Miranda dibunuh oleh si Gofar ini, kemudian Miranda pun keluar rumah karena merasa tidak nyaman. Mungkin ketika Miranda keluar rumah, dengan kejinya Gofar pun membuntuti dia dan membunuh dia juga. Jadi akhirnya satu malam itu ada 3 korban, yaitu bapak Miranda, ibunya Miranda, dengan Miranda. Nah, singkat cerita, ketiga orang ini atau satu keluarga ini dibunuh oleh Gofar. Mungkin simpelnya langsung ke intinya. Jadi kasus ini itu ditangani oleh seorang wartawan, yaitu Bagas. Bagas berperan sebagai wartawan untuk menyelesaikan masalah ini, misteri pembunuhan keluarga Miranda. Nah, Bagas ditemani oleh seorang warga yang bernama Maya. Maya itu berparas cantik, sehingga Bagas dibantu sampai selesai observasi itu, sampai selesai mencari informasi tentang terbunuhnya 3 orang itu atau satu keluarga itu, dibantu oleh Maya dan dibantu oleh Babeh Samidi dengan petunjuk Babeh Samidi. Siapa Babeh Samidi ini? Babeh Samidi ini adalah tetua di kampung tersebut yang mungkin bisa dibilang mempunyai keahlian di luar nalar. Nah, singkat cerita, setelah sekian hari dibantu oleh Maya, Bagas pun terkejut karena banyak hal-hal yang aneh dan hal-hal yang janggal ketika dibersamai oleh Maya ini. Dan akhirnya terungkaplah siapa pembunuh
3 orang ini yang ternyata adalah pamannya sendiri, yaitu Gofar. Terungkapnya terungkapnya pembunuhan ini karena dibantu oleh Babe Samidi dan Maya, yang ternyata Maya itu adalah Miranda yang terbunuh dan berwujud manusia yang cantik, wanita yang cantik, yaitu Maya. Jadi sebetulnya Maya itu adalah jelmaan dari Miranda. Nah, dan dibantu oleh petunjuk Babe Samidi juga, karena mungkin Babe Samidi itu yang orang yang bisa dan tetua di kampung itu. Nah, jadi simpel ceritanya ya mungkin kayak itu, seperti itu. Kalian bisa lihat film pendeknya itu di YouTube di channel MDoc ya. Mungkin simpel ceritanya itu, dan kita bisa beralih langsung ke analisis cerita menggunakan unsur-unsur atau metode-metode ilmu komunikasi. Nah, kita langsung saja menganalisis video atau film pendek tersebut dengan unsur-unsur atau metode-metode ilmu komunikasi. Sebelum kita bahas, akan saya sebutkan dulu ada 11 unsur atau metodenya, yaitu satu I-it, 2 itu I-you, yang 3 itu I-tau, yang 4 itu komunikasi linear, yang kelima itu komunikasi interaktif, yang keenam komunikasi transaksional, yang ketujuh relasi komunikasi antar pribadi, yang kedelapan investasi, yang kesembilan komitmen, yang kesepuluh saling percaya, dan yang kesebelas iklim komunikasi. Nah, langsung saja kita bahas I-it pada film tersebut. Pada film tersebut, saya kira atau menurut saya, komunikasi I-it itu terdapat pada scene 1, di mana ada kata seorang laki-laki membawa sebuah badik menuju lorong rumah Miranda. Nah, mungkin itu bisa diartikan atau mungkin bisa dilihat dari I-it ya. Nah, dan kemudian I-you itu saya kira pada scene 7 ya, percakapan antara Gofar dan Bagas. Isi percakapannya adalah mau tahu jawabannya, tanya aja sama polisi, saya tidak tahu apa-apa. Nah, Bagas menjawab, bukannya bapak tinggal di sini. Kemudian Gofar lagi menjawab, saya nggak inget, tahu-tahu pagi-pagi udah rame aja. Kebetulan semalam saya nginep di rumah teman saya. Kemudian Bagas lagi menjawab, yang tinggal di sini siapa aja pak? Kemudian Gofar menjawab, Miranda, ayah Miranda dan ibu Miranda. Nah, mungkin itu unsur I-you ya. Kemudian yang I-tau itu menurut saya terletak pada scene 6, di mana terjadi percakapan Babe Samidi dengan Bagas, di mana isi percakapannya adalah yang cantik belum tentu cantik dan yang cantik belum tentu ada. Bagas menjawab, maksudnya Babe menjawab, nanti kamu juga tahu jawabannya. Ya, kemudian itu yang I-tau ya. Yang keempat itu komunikasi linear. Menurut saya komunikasi linear pada film tersebut tidak ada ya. Tapi tidak tahu menurut kawan-kawan, mungkin ada pada scene-scene berapa, tapi setelah saya lihat pada film tersebut, saya tidak melihat komunikasi linear. Lanjut kelima, yaitu komunikasi interaktif. Komunikasi interaktifnya saya kira pada scene 14 terjadi percakapan antara Gofar dan Bagas. Gofar berkata, yang pasti tajam, makanya 2 nyawa langsung lewat. Bagas menjawab, berarti niat ya. Kemudian Gofar menjawab juga, kalau itu sih nggak tahu, coba aja tanyakan pada polisi. Nah,
Itu untuk komunikasi interaktif. Kemudian komunikasi transaksional menurut saya terletak pada scene 18, percakapan antara Babe Samidi dengan Bagas lagi. Babe Samidi berkata, "Sebentar lagi penjahat akan tertangkap." Bagas menjawab, "Yakin beh?" Babe menjawab, "Yakin. Ingat pesan Babe, yang cantik belum tentu cantik, yang cantik belum tentu ada." Bagas menjawab, "Maksudnya beh, jadi makin bingung nih." Babe lagi menjawab, "Nanti tahu jawabannya kok," katanya. Itu komunikasi transaksional. Kemudian next ke unsur yang ketujuh, relasi komunikasi antar pribadi. Relasi komunikasi antar pribadi menurut saya juga tidak ada pada film tersebut. Terlepas lagi kepada kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa menemukan relasi komunikasi tersebut, relasi komunikasi antar pribadi maksudnya. Tapi menurut saya pada film tersebut itu tidak ada. Kemudian ke unsur yang 8, investasi. Investasi menurut saya pada film tersebut adalah pada scene 12, terletak pada scene 12, di mana isi percakapannya adalah antara Bagas dan Maya. Bagas berkata, "Sering buat laporan investasi seperti ini. Kemudian Maya menjawab, "Baru kali ini, makanya saya mau belajar dari kakak." Kemudian Bagas menjawab, "Apa yang harus dipelajari? Buat laporan seperti ini, kebanyakan kita mengandalkan naluri." Itu percakapan yang bermuat investasi ya menurut saya, dengan unsur investasi maksudnya. Kemudian pindah ke 9, ke next, yaitu komitmen. Komitmen pada film tersebut bagi saya terletak pada scene 21, di mana percakapan antara Bagas dan Maya lagi. Maya berkata, "Miranda memang dirawat di sini." Kemudian Bagas menjawab, "Kok kamu tahu?" Kemudian Maya menjawab lagi, "Yang cantik belum tentu cantik, yang cantik belum tentu ada." Kemudian Bagas menjawab, "Kok kamu tahu kalimat dari Babe Samidi?" Ya, itu komitmen bagi saya. Maksudnya unsur komitmen yang terletak pada film tersebut, yaitu pada scene 21. Kemudian yang 10, saling percaya. Saling percaya bagi saya itu terletak pada scene 21, di mana percakapan antara Bagas dan Maya. Maya berkata, "Itu Miranda." Bagas menjawab, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Maya menjawab, "Itu yang sebenarnya terjadi." Kemudian Bagas menjawab lagi, "Tragis nasibmu Miranda." Kemudian Maya menjawab lagi, "Kakak, saya pulang dulu." Itu unsur saling percaya pada film tersebut yang terletak pada scene 21 bagi saya. Mungkin kawan-kawan bisa melihat dari scene-scene berapa mungkin, karena beda orang mungkin beda persepsi dan beda tanggapan mungkin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu iklim komunikasi. Iklim komunikasi pada film tersebut saya tidak menemukan iklim komunikasi, tapi terlepas kawan-kawan lagi, mungkin kawan-kawan bisa menemukan di mana unsur iklim komunikasi tersebut. Kemudian terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya ulas, yang bisa saya analisis. Dengan segala kekurangan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau bila ada pihak yang tersinggung, mungkin karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada pihak MDoks dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataul Anwar Banten yang telah bersinergi, yang telah bekerja sama untuk membuat suatu karya yang luar biasa ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.